Ya, seorang profesor pun bisa tertipu, ya. Karena memang kita nggak bisa memprediksi orang ini akan seperti apa ke depannya, ya. Karena orang pintar juga bukan peramal. Dia hanya membaca perilaku sementara sekarang ini. Oh, dia baik ke wajahnya, deso, terus sederhana, pakaiannya sederhana. Ya, hanya itu yang bisa dibaca saat ini. Tapi ketika sudah belajar dari pengalaman dan dia sudah membuktikan dia buruk, nah, orang yang punya hati nurani tentu tidak akan mendukungnya lagi. Nah, yang fanatik-fanatik buta, buruk mau jelek ya, dia akan ke pendukung. Nah, ini nggak punya ini. Siapa sih yang dulu meminta Prof untuk mendukung Pak Jokowi? Saya itu dulu didekati atau dekat ya sama teman-teman dari Solo, terus terang. Ada ustadz yang memang dulu kalau nggak salah penasihat Projo gitu. Pendiri Projo, penasihat Projo itu ngajak sama saya, dan memang waktu itu semua orang ngelihat Pak Jokowi itu harapan besar gitu ya. Hope bagi negara ini. Orang yang tidak kelihatan, dia tidak punya latar belakang yang dari elit atau apa begitu, bukan dari oligarki juga waktu itu kan, tiba-tiba bisa jadi setelah wali kota jadi gubernur, jadi presiden, itu harapan kita. Dan semua orang mengimpikan bahwa orang-orang kecil kalau bisa kayak Pak Jokowi gitu loh kan, waktu itu kan begitu. Tapi yang terjadi ternyata kan di akhir-akhir jabatannya, terutama di periode kedua, itu kita mulai kritis pada beliau. Yaitu terutama adalah kenapa harus membangun infrastruktur yang kadangkala lebih melihat dari sisi ambisi dibandingkan dengan fungsi dan kemanfaatannya kan begitu. Maksudnya IKN sama WUS gitu. Kayak IKN, kayak WUS, kayak yang ada di Jawa Barat itu. Bandara Kertajati begitu kan. Itu kan juga banyak sebenarnya. Banyak sekali yang dia kerjakan itu nampaknya memang tidak dipikirkan secara lebih matang gitu. Sehingga negara ini yang rugi. Tapi yang paling fatal adalah justru di luar persoalan struktur. Apa itu, Prof? Ya, perilaku politiknya yang flip-flop kalau istilahnya itu, political flip-flop. Jadi dia berubah. Bilang kalau anaknya tidak tertarik politik kan begitu kan. Belum cukup umur dan itu kan jejak digitalnya jelas. Tiba-tiba ternyata anaknya jadi wali kota Solo, kemudian menantunya di Medan dan sebagainya. Bilang katanya tidak akan mendukung atau mendorong anaknya untuk jadi pejabat, atau ternyata jadi calon wakil presiden. Dan itu menggunakan manipulasi, rekayasa di MK dan sebagainya. Ini kan tercatat sejarah. Nah, apalagi sekarang. Sekarang persoalan latar belakang beliau mulai diungkap. Bagaimana mengenai ijazah, bagaimana mengenai anaknya yang sekolahnya juga bermasalah gitu. Ya, lebih baik tobat terlambat daripada menjadi pengikut dan penjilat buta.